Shalom, selamat pagi. Baik, saudara yang kekasih, kita masuk kepada eh, topik berikutnya, Amsal 21 ayat 28. Dikatakan begini, saksi bohong akan binasa, tapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Kita mau bahas satu ayat firman Tuhan ini, tapi saya mau menekankan di sini tentang saksi bohong yang dikatakan akan binasa. Dan saudara yang kekasih, ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ada ganjaran jika hidup dengan kebiasaan. Jadi ini bukan bohong karena satu kali atau saudaraku bohong sebagai sebuah kebiasaan, ya, menjadi sebuah kebiasaan. Nah, saudaraku, kita mau bahas pada pagi hari ini, apakah alasan seseorang itu mengapa dia berbohong? Kita mau bahas bersama-sama, saudara yang kekasih. Yang pertama, ada indikasi ketidaknyamanan seseorang. Jadi orang itu berbohong karena ada indikasi ketidaknyamanan dalam diri orang tersebut. Mungkin areanya adalah area di dalam jiwa seseorang tersebut. Amsal 12 ayat 19 dikatakan, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Ada beberapa alasan seseorang itu sering berbohong, saudara. Mulai dari menghindari perasaan enggak enak, ya. Jadi dia bisa bohong, saudaraku, kondisinya tidak baik, tapi dia mengatakan baik-baik saja, ya. Kondisinya sebetulnya sedang kacau, dia sedang kekurangan sesuatu, saudaraku, tapi dia mengatakan baik-baik saja. Orang tuanya sedang mengalami pertengkaran hebat, tapi anak mengatakan baik-baik saja. Ya, jadi menghindari perasaan tidak enak dan ingin merasa lebih dihargai, hingga membuat orang lain merasa kagum dan terkesan. Nah, orang yang memanipulasi lewat kata-katanya atau bohong sebenarnya adalah karena ia merasa tidak nyaman. Lebih kepada pandangan orang lain atau penilaian orang lain terhadap dirinya. Jadi seperti dikatakan saudara yang kekasih, ada indikasi ketidaknyamanan dalam diri seseorang. Jadi karena rasa keberhargaan diri yang salah, sehingga seseorang itu bisa terbiasa dengan hidup di dalam kebohongan. Karena dia melihat bahwa penilaian orang lain itu lebih penting daripada saudaraku mengatakan hal yang sesungguhnya. Jadi yang pertama, orang itu bisa berbohong, itu adalah sebuah indikasi ketidaknyamanan dalam diri seseorang. Contohnya ini kerap sekali saudaraku terjadi pada waktu kapan, saudaraku. Coba ingat-ingat saudara ya, waktu reunian ya. Saudara ketemu dengan teman-teman lama atau bertemu dengan keluarga yang sudah lama nggak jumpa, saudaraku ya. Nah, begitu kita ketemu, ditanya apa kabar, bagaimana kondisi pekerjaan, anak-anak, keluarga, dan sebagainya. Sering sekali seseorang itu ingin membangun kesan hebat di depan orang lain. Dan untuk menutupi kelemahan-kelemahannya, itu dilakukan dengan kebohongan-kebohongan dalam cerita-cerita tersebut. Juga bagi orang-orang tertentu, kebohongan itu dilakukan karena ingin memegang kendali atau situasi atau keadaan tertentu. Bahkan orang ini bisa berani dengan tegas berbohong untuk meyakinkan orang lain. Nah, saudara, sebagai anak Tuhan, mari kita waspadai kapan kerap kali dorongan kebohongan itu muncul dalam diri kita. Itu membuktikan bahwa sebenarnya ada ketidaknyamanan dalam diri kita. Jangan berpikir bahwa kebohongan ini adalah area di mana orang-orang belum percaya dan area orang-orang yang baru bertobat. Nah, nanti saya akan jelaskan.
Kadangkala kebohongan itu sudah menjadi sebuah kebiasaan atau sifat yang dilakukan seseorang setiap kali dia menyampaikan sebuah cerita. Ya, nah contohnya apa, saudara? Contohnya membesar-besarkan sebuah cerita. Padahal faktanya itu tidak demikian. Sebenarnya ia ingin memberi kesan kepada pendengarnya. Nah, saudara, kesan apa? Kesan yang baik, kesan yang lebih wah, kesan yang lebih lucu, atau dan lain sebagainya. Saudara, ini seharusnya tidak boleh terjadi ya di tengah lingkungan orang-orang percaya. Nah, saudara, mungkin itu kita menganggap sebagai kebohongan-kebohongan kecil. Kita membesar-besarkan sebuah cerita atau kesaksian dan lain sebagainya. Nah, saudara, satu kali, saudaraku yang kekasih, Pak Edi itu cerita ya kepada kita waktu satu kali itu kita ada di mobil. Dia berkata demikian, ada satu orang pengusaha ya yang memberi kesaksian itu tentang bisnisnya. Dan dia bersaksi dengan banyak kebohongan-kebohongan, saudaraku, di dalam bisnisnya. Dan cerita-cerita itu ditambah-tambahkan sampai pada waktu itu, saudaraku, ada seorang hamba Tuhan yang tahu persis dan mengenal pengusaha yang bersaksi ini, saudaraku, pebisnis yang bersaksi ini. Dia sendiri pun merasa gemetar, saudaraku, mendengarnya. Karena apa? Karena ada banyak cerita bohong di dalamnya. Nah, saudara, orang yang terbiasa menyemburkan kebohongan, satu kali akan merasa tidak bersalah lagi. Karena ia berpikir justru lewat kesaksiannya tersebut. Ya, kesaksian yang membesarkan keadaan dan sebagainya, itu memberkati banyak orang. Saudara yang kekasih, Amsal 19 ayat 5 dikatakan, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Karena setiap perkataan kita itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, saudara. Dan ayat firman Tuhan dalam Amsal 19 ayat 5 ini dikatakan bahwa saksi dusta itu tidak akan luput dari hukuman. Nah, saudara, di gereja mula-mula, Ananias dan Safira itu berbohong di depan jemaat dan Rasul Petrus mengenai sumbangan tanah mereka. Kenapa, saudaraku? Mereka harus berbohong. Tujuannya adalah membuat diri mereka terlihat lebih murah hati daripada sebenarnya. Karena mereka dengan jelas dan nyata memberitahukan bahwa hasil penjualan tanah tersebut akan diberikan di bawah kaki rasul-rasul. Nah, teguran Petrus itu keras kepada Ananias dan Safira. Dalam Kisah Rasul 5 ayat 3 dikatakan, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian hasil penjualan tanah itu. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, dikatakan bahwa sebelum engkau memberikan tanah itu, bukankah tanah itu milikmu? Ya, tetapi ketika Ananias dan Safira, saudara yang kasih, sudah menyatakan bahwa mereka akan memberikan itu sepenuhnya, lalu dia mengambilnya, saudaraku, dan mulai berbohong, saudaraku, mendustai Roh Kudus, menahan sebagian hasil penjualan tanah tersebut. Dia sedang mendustai Roh Kudus, dia berbohong, saudaraku. Nah, saudaraku, teguran Petrus itu keras kepada Ananias dan Safira, saudaraku. Penghakiman Tuhan lebih keras lagi, saudaraku. Pasangan tersebut akhirnya meninggal akibat dosa kebohongan mereka. Saudara yang kekasih, siapa Ananias dan Safira? Bukankah dia murid Kristus juga? Dia termasuk salah satu 3.000 orang, saudaraku, saudaraku, murid-murid Yesus. Ananias dan Safira. Dia termasuk salah satu orang di sana, saudara. Tapi dia melakukan kebohongan. Jadi yang pertama, saudaraku, kebohongan itu bisa terjadi adalah sebuah indikasi ketidaknyamanan dalam diri kita. Saudara yang kekasih, karena apa? Ingin mengesankan.
kepada orang lain, saudara. Jadi sering sekali kita menjadi terperangkap ya dengan kebohongan karena sebuah gambar diri yang salah di dalam diri kita, saudaraku, mengesankan orang lain. Yang kedua, kebohongan itu adalah indikasi pertama dari ketidaksetiaan. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ayat firman Tuhan ini katakan. Orang yang melakukan kebohongan disebut sebagai orang yang tidak setia. Karakter yang paling dicari dari seseorang itu adalah kesetiaannya. Bahkan kesetiaan itu dikatakan oleh ayat firman ini, itu lebih bernilai dibandingkan dengan kekayaan seseorang. Kebohongan adalah tanda awal dari ketidaksetiaan seseorang. Jadi kalau ketika kebohongan itu sudah dilakukan berulang-ulang, saudaraku, kita harus waspada bahwa ini adalah tanda ketidaksetiaan kita, saudaraku, kepada Tuhan. Ketika seseorang melakukan kecurangan atau berbohong, ya, dan ketahuan, maka orang tersebut akan kehilangan kredibilitasnya atau kepercayaan dari orang-orang lain. Dan ia membutuhkan waktu yang panjang, saudara, untuk dapat dipercayai kembali. Dan kesaksian hidupnya itu dipertaruhkan. Artinya, kadangkala, saudaraku, orang melakukan itu dan diketahui pada akhirnya oleh orang lain, dia tidak lagi memiliki kuasa kesaksian dalam hidup orang itu. Karena seolah-olah iblis telah memiliki ruang dalam hidup orang tersebut. Padahal, saudaraku, dia sudah minta ampun mungkin kepada Tuhan. Tetapi sepertinya butuh waktu. Untuk apa? Untuk kesaksian kehidupannya itu bisa bangkit kembali dalam diri orang tersebut. Membutuhkan waktu, saudaraku, untuk dapat dipercaya kembali. Bukan hanya dipercaya kembali oleh orang-orang lain, tetapi dia butuh waktu untuk dirinya sendiri mempercayai dirinya sendiri, saudaraku. Karena apa? Karena kebohongan yang diketahui, saudaraku ya. Saudara, Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Sekali lagi, firman Tuhan ini menegaskan ada hubungan kesetiaan dengan kebohongan itu, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, dari manakah datangnya kecurangan atau kebohongan tersebut? Itu dari hati seseorang. Itu sebabnya, saudaraku, kita perlu mengisi terus-menerus hati dan pikiran kita dengan firman setiap hari. Karena itu adalah pagar, saudaraku. Jadi semakin penuh hati dan pikiran kita dengan firman, semakin tidak berdaya kecurangan atau kebohongan itu menggoda seseorang. Dan yang berikutnya, saudaraku, izinkan firman itu menegur, mengoreksi hidup kita. Dan kita dengan rendah hati meresponi, ya, menaklukkan diri di bawah pimpinan firman Tuhan, ya, di bawah pimpinan Roh Allah. Saudara yang kekasih, mungkin saudara bisa berkata, kecurangan atau kebohongan itu kan dilakukan oleh petobat baru atau orang dunia, ya. Saya kan sudah pelayan Tuhan, mungkin saudara ada pikiran yang seperti itu. Tetapi ingat ya saudara, bahwa kecurangan itu dilakukan oleh Ananias dan Safira, yang mereka adalah termasuk murid-murid Yesus. Nah, saudara, kita ingat juga Raja Daud ketika mengambil Batseba, ia adalah seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Tapi dia pun melakukan kecurangan dan kebohongan. Nah, saudara, kita juga ingat Petrus, saudaraku. Petrus itu berbohong ketika seorang gadis kecil mengatakan bahwa Petrus adalah salah satu pengikut Yesus ketika Yesus, saudaraku, dibawa, saudaraku, mau disalibkan. Nah, saudaraku, Petrus juga melakukan kebohongan.
Nah, saudara, kita perlu mengetahui, saudaraku, dari mana datangnya, saudaraku, ya, kecurangan dan kebohongan, saudaraku. Semua yang saya katakan tadi, dan mungkin ada banyak lagi tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka juga melakukan kebohongan. Kebohongan atau kecurangan itu bisa terjadi bahkan kepada anak-anak Tuhan. Dan kebohongan, kecurangan itu sangat menggoda ketika apa? Yang pertama, dalam keadaan terdesak. Sering sekali orang dalam keadaan terdesak dan tidak tahu lagi jalan keluar, saudaraku, dia mulai melakukan kecurangan, kebohongan. Yang kedua, ada kesempatan, saudaraku. Ya, kecurangan, kebohongan bisa dilakukan karena ada kesempatan, saudaraku. Kelihatannya pintu terbuka lebar untuk melakukan hal tersebut. Ada keuntungan besar di balik semua ini. Keuntungan saya bukan bicara tentang masalah uang, saudaraku, tetapi ada kesempatan di sana untuk seseorang itu mungkin harga dirinya semakin tinggi. Nah, yang ketiga, tidak ada orang yang mengetahuinya dan tidak ada orang melihatnya. Jadi kesempatan itu juga tidak diketahui dan tidak ada orang yang melihatnya. Yang keempat, kecurangan, kebohongan itu sangat menggoda ketika hal tersebut berada di bawah kuasa saudara. Sama seperti Daud, saudara yang kekasih, dia seorang raja, memiliki kuasa untuk memutuskan apapun, saudaraku. Jadi dia bisa melakukan kebohongan, saudaraku. Karena apa? Keempat hal tersebut. Dalam keadaan terdesak, ada kesempatan, tidak ada orang yang mengetahuinya. Dan hal tersebut berada di bawah kuasa. Nah, kita akan banyak diperhadapkan dengan semua kesempatan, dengan faktor-faktor, 4 faktor tersebut di atas. Sehingga jika kita tidak aware, kita tidak waspada, kita bisa jatuh dalam dosa kebohongan. Ini bukan berlaku hanya masalah uang, saudaraku, tapi juga berkaitan dengan kekuasaan dan perjinahan. Membangun kebiasaan hidup dengan kejujuran dan tanpa kebohongan perlu, saudaraku, diajarkan kepada anak-anak kita, murid-murid kita, saudaraku, ya. Bagi yang berkeluarga ini penting diajarkan untuk membangun kebiasaan hidup jujur tanpa kebohongan. Contohnya, saudaraku, anak kita melihat temannya itu sudah punya SIM usia 17 tahun. Nah, saudara, sementara peraturan itu tidak mengizinkan. Saudara, kerap kali orang tua bisa mengizinkan anaknya itu berbohong, saudara. Nah, ini mengajarkan, membangun sebuah kehidupan yang nggak benar, saudaraku, ya. Ini kita harus bangun kebiasaan hidup yang tidak berbohong, saudara. Inilah, saudara, sebenarnya warisan terbesar yang kita, orang tua, dapat berikan kepada generasi berikutnya. Mari ajarkanlah dan berikanlah teladan kepada mereka. Jangan cuma konsentrasi pada tujuan yang gemilang, yang dikejar, saudaraku, prestasi. Tapi juga, saudaraku, semua proses untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang ketiga, saudaraku, kebiasaan bohong untuk menyenangkan semua orang atau dikatakan sebagai bohong putih. Ketiga hal ini saya berikan, saudaraku, kita pelajari, saudaraku, karena ini biasa di dalam lingkungan komunitas orang-orang percaya. Nah, ada banyak anak-anak Tuhan, saudaraku, yang melakukannya. Dan ini sudah menjadi kadangkala sebuah kebiasaan, bahkan budaya, untuk berbohong putih sehingga terlihat baik-baik saja. Tapi apa kata firman Tuhan, saudaraku? Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, saudara, meskipun Allah tidak pernah mengajarkan bohong demi kebaikan, tapi Tuhan mengajarkan untuk menyampaikan kebenaran di dalam kasih dan dengan hikmat Tuhan. Jadi, saudara yang kekasih, kita sebagai orang percaya, saudara, meskipun firman ini katakan
bahwa kamu harus mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya itu berasal dari si jahat. Tetapi saudara, perlu kita mengajarkan, menyampaikan kebenaran itu di dalam kasih dan dengan hikmat Tuhan. Saudaraku, sehingga ketika kebenaran itu disampaikan dengan hikmat, itu tidak menimbulkan masalah-masalah yang baru. Dan kalau kebenaran tidak disampaikan dengan kasih, itu tidak ada gunanya, Alkitab firman Tuhan katakan. Nah, saudara, bagaimana ayat firman Tuhan menyampaikan kebenaran di dalam kasih? Efesus 4 ayat 15 dikatakan begini, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi saudaraku, menyampaikan kebenaran, saudaraku, di dalam kasih. Saudaraku, dikatakan bahwa ketika kita menyampaikannya, saudara, contohnya saudaraku menyampaikan, menegur seseorang, dosa seseorang. Saudara yang kekasih, kita menyampaikan dengan kasih, ya, tidak membongkarnya di depan orang lain. Nah, bagaimana, maaf tolong di mute, menyampaikan kebenaran dengan hikmat Tuhan. Bagaimana menyampaikan kebenaran dengan hikmat Tuhan? Di dalam Amsal 25 ayat 11 dikatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi saudaraku, ada dua hal saudaraku. Yang pertama, saudara menyampaikan kebenaran di dalam kasih dan menyampaikan kebenaran dengan hikmat Tuhan. Jadi segala hal saudara yang kekasih, Tuhan sudah memberikan solusi dan jalan keluar kepada kita supaya kita tidak terjebak di dalam dosa, kebohongan, saudaraku. Meskipun firman Tuhan katakan iya, katakan iya, tidak, katakan tidak. Dan tidak ada bohong yang bohong putih, lama-lama jadi buta warna, saudaraku ya. Kita menganggap bahwa kebohongan asal demi kebaikan itu tidak dosa. Saudara yang kekasih, mari kita belajar, saudaraku, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ayat firman Tuhan, saudaraku, di dalam Mazmur 15 ayat 1-3 dikatakan begini. Mazmur Daud, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Engkau menyatakan kebenaran-Mu, supaya kami boleh menjaga lidah dan hati kami, supaya kami boleh mengatakan kebenaran dengan segenap hati kami. Kami tidak, Tuhan, oleh karena keinginan mengesankan orang lain, kami melakukan kebohongan-kebohongan yang kami anggap itu kecil dan itu dosa putih. Tuhan, ampuni kami karena kami tidak setia. Tuhan, Engkau menyatakan bahwa kesetiaan itu erat hubungannya dengan perkataan yang benar dalam hidup kami. Bapak, terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kebenaran-Mu ini boleh kami serap dan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.